Slamet, yang sedang pulang dari kerja, melihat mobil itu dan nekat menolong meski basah kuyup. Namaku Slamet, Slamet bin Sarno. Lahir di Desa Karangsari, sebuah dusun kecil di ujung Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tepat di bawah kaki Gunung Sindoro. Umurku 25 tahun, belum pernah menikah, belum punya rumah sendiri, dan kalau ditanya soal masa depan, aku biasanya cuma bisa nyengir. Bukan karena malu, tapi karena jawabannya selalu sama. Masih jalani hari demi hari, Pak. Aku tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, dekat perbatasan antara desa dan kawasan. Perumahan elit. Rumahku cuma terdiri dari satu kamar, satu dapur sempit, dan kamar mandi di luar yang harus ku-share dengan 3 keluarga lain. Atapnya bocor kalau hujan deras, dan lantainya masih tanah yang dikeringkan, bukan keramik. Tapi aku bersyukur. Setidaknya, punya tempat berteduh, jauh dari sawah yang basah dan dingin. Pekerjaanku, tukang arit. Ya, tukang potong rumput. Di perumahan mewah sebelah sana. Yang punya pagar tinggi, mobil mewah, dan anjing-anjing besar yang galak, aku datang tiap pagi dengan kemeja lusuh, sarung tangan tipis, dan mesin pemotong rumput yang sudah 2 kali diperbaiki. Gajiku nggak seberapa, cuma cukup buat makan, bayar kontrakan, dan kirim sedikit ke ibu di kampung. Tapi aku nggak pernah mengeluh. Kerja keras itu ibadah, kata bapak dulu sebelum beliau pergi. Dan aku percaya itu. Hidupku monoton. Bangun pagi, kerja dari jam 6 sampai 2 siang, pulang, mandi, makan nasi sama sambal terasi, terus tidur. Kadang kalau ada sisa uang, beli mie instan 2 bungkus buat besok pagi. Aku nggak punya pacar. Bukan karena nggak mau, tapi siapa cewek yang mau sama tukang rumput? Di desa dulu, waktu aku masih sekolah, aku pernah suka sama Rini, anak Pak Lurah. Tapi begitu aku putus sekolah karena nggak sanggup bayar SPP, Rini malah pacaran sama anak pengusaha toko besi dari Purwokerto. Aku cuma bisa nunduk, terus potong rumput di halaman masjid. Tapi aku nggak dendam. Hidup ini bukan soal siapa yang lebih kaya atau lebih tinggi jabatannya. Aku percaya, selama kita jujur dan nggak nyakitin orang, Tuhan pasti kasih jalan. Dan jalan itu mulai terbuka di hari yang paling enggak kusangka. Hari itu, Jumat sore, langit tiba-tiba gelap. Awan hitam tebal datang dari arah barat, seperti tanda hujan bakal turun deras. Aku baru selesai kerja di perumahan Green Valley, tempat aku biasa ngarit rumput di 3 rumah sekaligus. Badanku capek, bajuku udah bau keringat dan tanah, tapi aku harus buru-buru pulang. Kontrakan dekat jalan raya, dan kalau hujan, jalannya banjir. Kalau telat, bisa-bisa aku harus nginep di warung nasi Padang punya Butini. Aku naik sepeda ontel tua warisan bapak. Rodanya udah bolong-bolong, remnya sering macet, tapi masih bisa dipakai. Jalannya licin karena daun-daun basah mulai jatuh. Aku mengayuh pelan, hati-hati, sambil pegang erat tas plastik yang berisi bekal nasi bungkus dari dapur Butini, sisa dari tadi siang. Belum sampai setengah perjalanan, hujan turun. Bukan gerimis, tapi hujan deras yang langsung membasahi baju, rambut, dan wajahku. Aku cuma punya jas hujan plastik tipis yang robek di siku, tapi tetap kugunakan. Aku terus mengayuh, meski badan mulai gemetar kedinginan. Pas di tikungan dekat jembatan kecil, jalan yang sepi karena jarang dilalui mobil kecuali yang mau ke desa, aku lihat sesuatu. Sebuah mobil mewah, warna putih, model sedan besar, terparkir. Miring di pinggir jalan, mesinnya mati, lampu hazard menyala tapi nggak ada orang di dalam. Aku ragu, mau lewat aja biar urusan orang kaya. Tapi lalu pintu depan terbuka dan keluar seorang perempuan. Wah, aku langsung kaget. Dia cantik banget. Rambutnya panjang, digerai, basah kuyup, pakaiannya mahal, kemeja putih ketat, rok pendek, sepatu hak tinggi yang udah belepotan lumpur. Wajahnya tegang, matanya cemas. Dia mondar-mandir di samping mobil, pegang ponsel. Mungkin nggak bisa dapat sinyal. Aku berhenti. Bu, butuh bantuan? Tanyaku pelan, takut kedengaran sombong.
Perempuan itu menoleh, matanya lebar. Iya, mobil saya mogok. Sudah telepon bengkel, tapi katanya hujan, mereka nggak bisa datang dulu. Suara dia lembut, tapi terdengar lelah. Aku turun dari sepeda. Boleh saya lihat mesinnya? Dia tampak ragu. Kamu bisa? Aku nyengir. Dulu bapak saya tukang servis motor. Saya sering bantu. Nggak ahli, tapi kalau cuma lihat kenapa mobil nggak nyala, mungkin bisa. Dia mengangguk pelan. Silakan, aku buka kap mobil. Hujan makin deras. Air masuk ke mata, ke mulut. Tapi aku tetap cek. Radiator panas banget. Ada bocor kecil di selang air. Oli mesin kelihatan normal, tapi kipas radiator nggak berputar. Aku cek kabelnya. Kemungkinan korsleting karena kena air. Asumsi saya, Bu, kataku. Kipas radiatornya mati, jadi mesin overheat. Tadi mungkin bapaknya nyalain AC terus, dan pas hujan, sensor kena basah. Harus didinginkan dulu, baru bisa dinyalain. Dia melongo. Kamu tahu semua ini dari mana? Dari bapak saya? Jawabku. Saya nggak sekolah tinggi, tapi saya suka nanya-nanya. Dia tersenyum tipis. Namamu? Slamet, Bu. Slamet, terima kasih. Aku bantu dia dorong mobil ke tempat teduh, di bawah pohon besar. Aku ambil kain dari tas, bersihkan sambungan, kabel, lalu bantu pasang sementara pakai lakban. Setelah 20 menit, mesin mulai bisa di-starter. Meski masih panas, mobil bisa jalan pelan. Ayo, saya antar ke bengkel terdekat, kataku. Dia kaget. Nggak usah, kamu sudah basah kuyup. Aku bisa telepon taksi. Aman, Bu. Saya nggak keberatan. Lagian, kalau mobilnya mati lagi, siapa yang bantu? Dia diam, lalu mengangguk. Aku naik ke jok belakang, sepedaku kuikat di belakang mobil. Kami berangkat pelan, hujan masih turun. Di dalam mobil, bau parfum mahal bercampur dengan bau tanah dan keringatku. Aku merasa nggak pantas duduk di sini, tapi dia nggak marah. Malah, dia nyalakan AC. Kamu kedinginan, kan? Biar hangat, aku geleng. Nggak usah, Bu, saya kuat. Namaku Sulis, katanya tiba-tiba. Sulis Triani. Oh, iya, Bu Sulis. Nggak usah, Bu. Panggil Sulis aja. Aku tertawa kecil. Kayaknya kurang sopan. Dia menatapku lewat kaca spion. Kamu orang yang jujur, Slamet. Itu langka. Aku nggak butuh kesopanan palsu. Aku butuh kejujuran. Aku diam. Nggak ngerti harus jawab apa. Di bengkel, mekanik bilang butuh waktu 2 jam buat perbaikan. Sulis menawariku minum teh di warung depan. Kami duduk di kursi plastik, hujan masih rintik-rintik. Kenapa kamu menolong aku? Tanyanya tiba-tiba. Apa? Kamu nggak minta bayaran, padahal kamu kelihatan, ya hidupmu nggak mudah. Aku tertawa. Ibu butuh bantuan, saya bisa bantu. Kenapa harus dibayar? Dia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Orang seperti, kau semua. Hampir punah, bisiknya. Aku cuma bisa nyengir. Setelah mobil selesai, dia menawariku uang. Ini untuk ongkos dan waktu kamu. Aku geleng. Nggak usah, Bu Sulis. Saya senang bisa bantu. Tapi, kalau ibu pengen balas budi, doakan saya lancar rezeki. Itu lebih dari cukup. Dia menatapku, lalu tersenyum. Senyum yang aneh. Bukan senyum biasa. Senyum yang kayak ada sesuatu di dalamnya. Seperti harapan. Kalau begitu, katanya, boleh aku minta nomor kamu? Kalau aku butuh bantuan lagi, atau ada hal lain. Aku ragu. Saya nggak punya HP bagus, cuma HP bekas. Nggak masalah. Aku yang simpan nomormu. Aku kasih nomor. Dia kirim pesan. Terima. Kasih selamat. Hari ini kamu menyelamatkan aku. Bukan cuma mobilku. Aku pulang dengan sepeda, basah, dingin, tapi hatiku, entah kenapa, hangat. Aku nggak tahu kalau malam itu, dia menelepon perusahaannya, meminta data tentang semua karyawan sopir yang sedang cuti. Aku nggak tahu kalau dia sudah memutuskan sesuatu. Aku cuma tahu, hujan hari itu bukan cuma basahin baju, tapi juga membasuh takdirku. Dan takdirku baru saja berubah tanpa kusadari. Hari Sabtu pagi, aku bangun dengan kepala berat.
Badanku pegal-pegal karena basah semalaman. Aku batuk-batuk kecil waktu bangun, mungkin kena angin atau masuk angin. Tapi ya, sudah biasa. Hidup di kontrakan bocor, hujan sedikit langsung kedinginan. Aku cuma minum teh jahe dari sisa kemarin, terus duduk di depan rumah, lihat ayam tetangga berantem rebutan makanan. HP-ku berdering. HP murah bekas, layarnya retak, tapi masih bisa nelpon dan terima pesan. Aku lihat, ada panggilan tak dikenal dari nomor kantor. Aku ragu tapi angkat juga. Halo Mas Slamet, kau suara perempuan. Lembut, tapi terdengar tegas. Iya, saya. Ini Dina, sekretaris Ibu Sulis. Kemarin kamu bantu Ibu Sulis kan? Mobilnya mogok di jalan? Oh, iya. Ibu Sulis ingin ketemu kamu. Bisa datang ke rumahnya hari ini? Sekitar jam 10? Aku langsung tegang. Rumahnya? Tapi, Sena nggak punya apa-apa. Baju kerja aja belum dicuci. Nggak masalah, Mas. Ibu hanya ingin bicara. Ini penting. Aku gelagapan. Tapi, saya nggak ngerti. Kenapa harus ketemu? Saya kan cuma bantu kemarin. Tolong datang saja ya. Terima kasih. Telepon langsung dimatikan. Aku duduk terdiam. Jantungku berdebar. Apa mungkin aku salah? Apa mobilnya rusak parah dan dia mau minta ganti rugi? Padahal aku cuma bantu dorong, bukan servis beneran. Atau, jangan-jangan dia curiga aku mau nyuri sesuatu dari mobilnya? Aku langsung ingat, tanganku sempat masuk ke kap mesin. Mungkin dia pikir aku ambil spare part? Aku panik. Tapi lalu aku ingat senyumnya. Cara dia bicara. Kamu orang jujur, katanya begitu. Dan matanya, nggak kayak orang yang mau marah. Aku ambil baju terbaikku, kemeja lengan pendek warna biru muda, agak luntur, tapi masih bersih. Celana panjang hitam yang udah tipis di lutut, sepatu kanvas yang solnya mulai terlepas. Aku cuci muka, sisir rambut, pakai jari, terus berangkat naik sepeda. Rumah Sulis ternyata jauh. Di perumahan elit yang bahkan aku nggak pernah masuk, karena bukan wilayah kerjaku. Pintu gerbangnya tinggi, satpamnya pakai seragam rapi, ada CCTV. Aku ditanya identitas, dicatat, baru boleh masuk. Jalan di dalam perumahan itu lebar, aspal mulus, kiri kanan pohon rindang, rumah-rumah besar kayak istana. Aku merasa kayak masuk dunia lain. Dunia yang nggak pernah jadi bagianku. Aku sampai di rumah nomor 12. Rumah 2 lantai, cat putih, taman depannya rapi banget. Ada air mancur kecil. Aku parkir sepeda di pinggir, takut kotorin halaman. Belum sempat aku tekan bel, pintu terbuka. Dina, perempuan dari telepon tadi, muncul. Rambutnya dikuncir, pakai kacamata, wajahnya datar. Mas Slamet? Iya Bu, silakan masuk. Ibu Sulis sudah menunggu. Aku masuk pelan. Lantainya licin, kayak marmer. Langit-langit tinggi. Ada lukisan besar di dinding. Aku takut salah injak, salah sentuh. Aku duduk di sofa empuk, tapi cuma di ujung, takut kotorin. Lalu Sulis muncul. Dia pakai baju rumahan, kaos putih dan celana panjang katun, rambut dikuncir asal. Tapi tetap kelihatan cantik. Beda banget sama kemarin yang kelihatan stres dan basah kuyup. Slamet, katanya. Senyum. Terima kasih sudah mau datang. Aku buru-buru berdiri. Iya Bu Sulis, saya harap nggak bikin repot. Duduk. Nggak usah kaku. Dia duduk di depanku, Dina berdiri di samping, kayak pengawas. Gimana kondisimu? Kemarin? Kan basah semua. Masuk angin? Aku baik-baik aja, Bu. Cuma batuk dikit. Dia mengangguk. Aku senang kamu datang. Aku mau ngomong sesuatu yang penting. Aku tegang. Kemarin, kamu menolong aku bukan karena uang, bukan karena pamrih. Kamu jujur, kamu tulus dan itu sangat berarti buat aku. Aku cuma bisa menunduk. Di dunia aku, orang selalu punya alasan. Mereka senyum, tapi di belakang mereka mau ambil keuntungan. Aku CEO, punya uang, status, tapi jarang ketemu orang yang bicara dari hati. Dia berhenti sebentar. Jadi, aku ingin menawarkan kamu pekerjaan. Aku mendongak. Pekerjaan? Iya. Jadi sopir pribadiku. Aku bengong. Kamu akan kerja 5 hari seminggu, jam 7 pagi sampai 5 sore. Gajinya 7 juta per bulan.
Ada tunjangan makan, transport, dan asuransi kesehatan. Aku hampir tersedak. T7 juta? Iya. Dan kalau kamu mau, nanti bisa naik jadi 10 juta setelah 6 bulan, tergantung kinerja. Aku diam. Otakku, nggak bisa nerima. Gaji itu lebih dari 2 kali lipat dari penghasilanku sekarang. Dalam sebulan, aku bisa bayar kontrakan setahun. Bisa beli HP baru. Bisa kirim uang lebih buat ibu. Bisa mungkin nabung buat beli sepeda motor. Tapi, apa? Saya layak, Bu? Tanyaku pelan. Kenapa enggak? Saya cuma tukang arit. Saya nggak pernah kerja di kantor. Saya nggak punya SIM A. Saya cuma bisa nyetir mobil bapak, itu pun cuma mobil pickup tua. Sulis tersenyum. Aku nggak butuh sopir yang bisa nyetir kencang atau ngerti jalur-jalur macet. Aku butuh sopir yang bisa dipercaya. Yang jujur. Yang nggak akan membocorkan rahasia aku. Yang nggak akan memanfaatkan posisiku. Tapi, saya nggak ngerti dunia elit. Saya bisa salah bicara, salah sikap. Nanti malah bikin ibu malu. Kamu nggak akan malu kalau kamu tetap jadi dirimu sendiri. Katanya, aku nggak butuh orang yang pura-pura. Aku butuh orang yang asli. Dina menyela. Ibu, saya masih ragu. Belum tentu dia bisa menjaga batasan. Dan masyarakat akan bicara. Sulis menatap Dina. Aku nggak peduli apa yang orang bicarakan. Aku cek director aku yang tentukan siapa yang kerja sama aku. Aku perasa kepeti di tengah badai. Di satu sisi, hatiku senang. Ini kesempatan emas. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut nggak bisa, takut mengecewakan, takut jatuh lebih dalam kalau nanti dipecat. Boleh saya pikir dulu, Bu? Tentu. Tapi tolong, jangan putuskan karena rendah diri. Putuskan karena kamu memang nggak mau. Kalau kamu mau membantu, aku sangat butuh kamu. Aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Sejak kecil aku diajari ibu. Orang miskin boleh nggak punya uang, tapi jangan sampai nggak punya harga diri. Dan sekarang aku ditawari pekerjaan yang bisa mengangkat derajatku. Tapi apakah ini berarti aku harus meninggalkan diriku? Apakah aku harus jadi orang lain? Aku cerita ke ibu lewat telepon. Slamet, kalau kamu jujur, nggak nyakitin orang, dan kerja ikhlas, ambil saja, katanya. Tuhan nggak pernah kasih ujian di luar kemampuan hambanya. Aku menangis. Besoknya, aku balik ke rumah Sulis. Kali ini, aku bawa nasi bungkus dari Bu Tini sebagai tanda terima kasih. Aku terima Bu Sulis, kataku, suara gemetar. Tapi dengan satu syarat. Apa? Saya kerja bukan karena uang. Saya kerja karena saya ingin membantu. Dan kalau suatu hari saya nggak bisa, saya minta izin untuk pergi. Tanpa dendam. Sulis menatapku lama. Lalu dia tersenyum. Senyum yang sama seperti kemarin. Senyum yang bikin dadaku sesak. Deal, katanya, mengulurkan tangan. Aku jabat. Tanganku kasar, penuh kapalan. Tangannya halus, wangi. Tapi di detik itu, kami sama. Dan aku tahu, hidupku nggak akan pernah sama lagi. Tapi aku belum tahu bahwa di balik semua ini, ada perasaan yang mulai tumbuh. Perasaan yang seharusnya nggak boleh muncul. Karena aku cuma tukang arit. Dan dia adalah wanita yang dulu mobilnya mogok di tengah hujan. Tapi sekarang, dia mulai jadi bagian dari hidupku. Hari pertamaku sebagai sopir pribadi Ibu Sulis, terasa kayak masuk ke planet lain. Aku bangun pagi-pagi banget, jam 5. Karena ingin siap sebelum waktunya. Aku mandi dengan sabun seadanya, pakai kemeja putih dan celana hitam, yang baru kubeli dari pasar malam, 200.000, murah tapi rapi. Sepatu kanvasku ganti dengan sepatu kulit bekas yang kubeli dari tukang loak, dikasih semir biar kelihatan kinclong. Aku berdiri di depan cermin retak di kamar kontrakan. Lihat, bayanganku, Slamet, kamu sekarang sopir. Bisiku. Tapi di dalam hati, aku masih merasa seperti tukang arit yang kemarin potong rumput di halaman rumah orang. Aku datang ke rumah Sulis jam 6.30 pagi. Mobilnya, sedan putih kemarin, sudah siap di garasi. Kuncinya diserahkan oleh Dina
yang kali ini menyambutku dengan senyum tipis, tapi masih terasa dingin. Jam 7, Ibu Sulis turun. "Jangan terlambat," katanya. Lalu pergi. Aku cek mobil. Mesin, oli, ban, kaca, semuanya bersih. Aku pelan-pelan pel mobil itu meski nggak kotor. Aku nggak mau ada debu yang bisa bikin dia kecewa. Jam 7 tepat, Sulis keluar. Pakai setelan kerja, abu-abu, rambut dikuncir rapi, wangi parfumnya lembut. Dia senyum lihat aku. "Pagi, Slamet." "Siap?" "Siap, Bu." Dia tertawa kecil. "Sudah bilang, panggil Sulis aja." "Iya, Sulis." Aku buka pintu belakang, seperti yang biasa kulihat, sopir-sopir di TV. Tapi dia malah masuk ke jok depan. "Nggak usah kaku-kaku, duduk di sampingku." Aku nggak suka kalau sopir duduk sendirian di belakang kayak tahanan. Aku salah tingkah, tapi nurut. Perjalanan ke kantor berlangsung dalam hening. Aku fokus nyetir, takut salah belok, tapi dia malah ngajak ngobrol. Kemarin malam tidur nyenyak, aku agak gelisah. Baru pertama kali kerja di tempat kayak gini. "Kamu nggak usah gelisah. Aku bukan bos yang galak. Aku butuh teman bukan robot." Aku nyengir. "Teman?" "Iya. Selama kamu jujur dan kerja ikhlas, kita bisa saling percaya." Aku merasa lega. Tapi begitu sampai di gedung perkantoran, tinggi di pusat kota, perasaan itu langsung hilang. Gedungnya setinggi langit, kacanya bening, liftnya cepat. Aku harus parkir di basement khusus staff. Dina sudah nunggu di lobi. "Slamet, kamu nggak boleh naik lift ke lantai 15. Itu area eksekutif. Kamu tunggu di lantai 3, di ruang sopir. Ada kopi, makanan ringan, dan TV." Aku mengangguk. Tapi hatiku perih, jadi aku cuma sopir. Harus menunggu di tempat terpisah. Di ruang sopir, ada 3 pria lain. Semua pakai seragam rapi, sepatu mengilap. Mereka ngobrol soal mobil mewah, gosip kantor, dan liburan ke Bali. Aku duduk di pojok, minum kopi dari gelas plastik, takut salah bicara. Salah satu sopir, yang paling tua, menatapku. "Kamu yang baru? Dari mana?" "Dari Karangsari." "Oh, desa?" "Iya." Dia nyengir ke yang lain. "Tukang arit jadi sopir? Wah, naik kasta banget." Aku diem. Tapi kupingku panas. Aku pulang jam 5 sore jemput Sulis. Dia kelihatan lelah. "Gimana hari ini?" tanyanya. "Aman, Bu." "Sudah bilang." Panggil Sulis. "Iya, Sulis." Dia menatapku. "Kamu dibully di kantor ya?" Aku kaget. Enggak juga." "Jangan bohong. Aku kenal Dina. Dia pasti bilang kamu harus di ruang sopir. Dan pasti ada yang ngejek kamu." Aku menghela napas. "Iya, tapi enggak masalah. Aku memang dari desa. Aku tahu tempatku." "Tempatmu adalah di sampingku," katanya tegas. "Besok kamu naik lift bareng aku. Kamu tunggu di ruang tunggu dekat kantorku. Titik." Aku ingin protes, tapi dia sudah buka pintu mobil. Hari kedua, aku benar-benar naik lift bareng dia. Orang-orang menatap. Beberapa sekretaris bisik-bisik. Dina kelihatan kesal. "Ini melanggar aturan, Ibu," katanya. "Aturan dibuat untuk dilanggar kalau nggak adil," jawab Sulis. Aku duduk di ruang tunggu, bawa buku petunjuk perawatan mobil yang kubeli dari toko bekas. Aku baca pelan-pelan, biar kelihatan sibuk. Tapi aku perhatikan. Aku lihat bagaimana staf saling menyindir, bagaimana manajer marah-marah ke bawahan, bagaimana semua orang tersenyum di depan, tapi ngumpat di belakang. Aku jadi kasihan sama Sulis. Di tengah dunia seperti ini, dia harus jadi CEO, harus kuat, harus perfeksionis, tapi matanya kadang kelihatan kosong. Suatu siang, aku lihat dia keluar kantor sambil pegang kepala. Aku buru-buru bawa mobil. "Kamu sakit, Sulis?" "Migrain. Stres meeting tadi." Aku ambil botol air dari dalam mobil. Ku beri dia. "Minum dulu, nanti darahnya lancar." Dia minum. "Kamu selalu tahu apa yang orang butuhkan ya? Aku dulu sering lihat ibu kalau pusing. Dia minum air, istirahat, terus makan pisang." Dia tertawa kecil. "Besok bawa pisang dong." Aku bawa. Pisang Ambon dari pasar. Besoknya,
Dia makan sambil meeting lewat Zoom. Aku dengar dari luar. Ibu Sulis, kok makan pisang di meeting? Enak, segar, dan bikin mood bagus. Rekomendasi dari sopirku. Semua terdiam. Beberapa hari kemudian, aku lihat satpam kantor makan nasi bungkus di luar gedung, kepanasan. Aku kasih dia air mineral dari mobil. Mas, ini buat saya? Iya bang, biar enggak dehidrasi. Dia senyum. Makasih mas, kamu baik banget. Ternyata Dina lihat itu. Esoknya, dia datang ke mobil. Selamat, mulai besok, kamu nggak usah bawa air siner. Aku udah yang siapkan. Tapi, tolong, ya jangan terlalu ramah. Nanti dikira kamu mau cari muka. Aku geleng. Saya nggak cari muka. Nusedi cuma nggak tega lihat orang kecapekan. Dia diam, lalu pergi. Tapi besoknya, dia bawa 2 botol air. 1 buat Sulis, 1 buat satpam. Aku senyum. Perlahan, aku mulai dikenal. Bukan sebagai sopir dari desa, tapi sebagai Slamet yang selalu bawa air dan senyum. Tapi semakin dekat aku dengan Sulis, semakin aneh perasaanku. Aku mulai perhatikan caranya minum kopi. Caranya menghela napas kalau lelah. Caranya tertawa kalau aku bercanda. Dan aku mulai merasa sesuatu yang seharusnya nggak boleh kurasakan. Karena dia janda kaya. CEO. Hidupnya di atas awan. Dan aku masih bawa bekal nasi dari Butini. Tapi, di tengah gedung pencakar langit dan dunia yang asing ini, aku mulai sadar. Ketulusanku, yang dulu cuma dianggap lugu, ternyata bisa mengubah sesuatu. Bahkan di dunia yang penuh topeng. Hari-hari berjalan pelan, tapi rasanya seperti waktu sedang berlari. Sudah hampir 2 bulan aku jadi sopir Sulis. Dan perlahan-lahan, dunia yang dulu terasa asing itu mulai terasa nyaman. Aku sudah nggak gemetar lagi pas naik lift ke lantai 15. Sudah nggak salah tingkah kalau ketemu direktur atau manajer. Bahkan, beberapa staf mulai menyapaku dengan nama. Slamet, hari ini bawa kopi buat Ibu Sulis? Slamet, hujan nih, jemput ibu pakai payung ya. Tapi yang paling aneh adalah perasaanku. Aku mulai menunggu jam 7 pagi. Bukan karena gaji, bukan karena mobil mewah, tapi karena aku ingin melihat dia. Sulis, ia selalu datang dengan senyum, meski matanya kadang lelah. Ia nggak pernah sombong, nggak pernah bicara kasar, bahkan ke satpam atau office boy. Ia suka bercanda, suka nyanyi pelan kalau lagi macet, suka makan camilan. Yang kubawa dari pasar, kadang pisang, kadang singkong rebus, kadang tahu goreng bungkus daun. Enak banget, Slamet. Beda sama kue-kue mahal di kantor, katanya suatu pagi sambil mengunyah tahu goreng. Aku cuma bisa nyengir, tapi makin dekat kami, makin sering aku merasa sesak, bukan sakit. Tapi sesuatu yang lebih dalam, seperti ada yang tumbuh di dada, pelan-pelan. Tanpa izin, aku tahu itu namanya cinta, tapi aku juga tahu cinta itu nggak boleh ada. Bagaimana mungkin tukang arit jatuh cinta sama CEO? Bagaimana mungkin aku, anak desa yang nggak tamat SMA, berharap punya masa depan dengan perempuan yang hidupnya di majalah dan koran? Aku coba tahan. Aku coba alihkan pikiran. Aku baca Al-Quran tiap malam, minta kekuatan. Aku telepon ibu, minta nasihat. Slamet, kalau hati kamu bersih, nggak usah takut, katanya. Tapi jangan lupa, cinta itu bukan cuma perasaan, itu tanggung jawab. Aku mengerti, tapi tetap, perasaan itu nggak bisa dibohongi. Suatu sore, hujan deras lagi. Macet parah di jalan tol. Mobil nggak bisa jalan, hanya bisa nunggu. AC mobil tiba-tiba mati. Dalam hitungan menit, kaca mulai berkabut, udara di dalam panas. Sulis mengeluh. Panas banget. Kok AC-nya nggak nyala? Aku cek sistemnya. Kayaknya sensor kena air. Harus dimatikan dulu, baru di starter ulang. Aku turun, buka kap mesin, perbaiki sementara. Hujan mengguyur, bajuku basah. Tapi aku tetap kerja. Pas aku naik lagi, badanku dingin, gigiku gemeretak, Sulis langsung menatapku. Kamu kedinginan. Aku baik-baik aja. Dia langsung buka jaketnya, jaket katun tipis, dan memberikannya padaku. Pakai ini. Astagfirullah, nggak usah bu. Nanti ibu kedinginan.
Sudah pakai. Aku di dalam mobil, AC hidup. Kamu yang kena hujan. Aku ragu, tapi akhirnya memakainya. Bau parfumnya menempel di kain. Lembut, wangi, membekas di hidungku. Kami duduk. Diam. Hujan masih turun. Lampu mobil menyala, memantul di genangan air. Lalu, tiba-tiba dia bicara, "Slamet, oh kamu pernah jatuh cinta?" Aku kaget. Jantungku berdebar. Saya? Pernah. Waktu muda. Tapi nggak kesampaian. Kenapa? Karena saya nggak cukup baik buat dia. Dia menatapku lewat kaca spion. Kamu merasa nggak cukup baik buat siapapun sekarang? Aku diam. Pertanyaan itu menusuk. Saya cuma sopir, Bu. Saya nggak punya gelar, nggak punya harta. Saya cuma punya tangan dan hati yang ingin membantu. Tapi buat aku, katanya pelan, itu lebih dari cukup. Aku menoleh. Matanya berkaca-kaca. Suamiku dulu kaya, pintar, tampan. Tapi dia nggak pernah memperlakukanku seperti manusia. Dia selalu bilang aku harus tampil sempurna, harus punya gaya hidup tertentu, harus punya teman-teman yang layak. Aku mendengarkan dengan hati terbuka. Dia meninggal 3 tahun lalu. Dan sejak itu, aku merasa lega. Tapi juga hampa. Aku punya uang, punya perusahaan, punya rumah besar. Tapi nggak ada yang memeluk aku waktu aku menangis. Nggak ada yang tanya, "Kamu capek nggak?" Aku ingin memeluknya. Tapi aku diam. Kamu beda, Slamet. Kamu nggak peduli aku CEO atau... Bukan, kamu kasih aku pisang waktu aku pusing. Kamu pel mobilku waktu hujan biar nggak karatan. Kamu antar air buat satpam yang kepanasan. Kamu tulus. Aku menunduk. Dan entah kenapa, sejak kamu datang, aku merasa hidup lagi. Aku menahan napas. Apakah ini artinya dia juga merasakan sesuatu? Tapi aku langsung menekan perasaan itu. Saya cuma lakukan tugas saya dengan ikhlas, kataku pelan. Tapi kamu lebih dari sekadar sopir, bisiknya. Kamu, teman yang aku cari selama ini. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berantakan, jaketnya masih kupegang. Aku cium baunya sebelum mencucinya. Aku tahu, aku mulai jatuh. Tapi aku juga tahu, kalau aku jatuh, aku bisa hancur, karena dunia nggak akan memaafkan. Di kantor, mulai ada yang membicarakan. Katanya si sopir sering makan bareng Ibu Sulis. Dengar-dengar, dia yang bawa bekal tiap hari. Ibu Sulis makan dari tangan dia. Wah, naik kasta banget. Mau nikah sama janda kaya. Aku dengar semuanya. Tapi pura-pura nggak tahu. Tapi yang lebih menyakitkan adalah telepon dari desa. Ibuku menangis. Slamet. Tetangga pada ngomong, katanya kamu mau nikah sama janda kaya, terus tinggal di rumah mewah. Katanya kamu mau lupa sama asalmu. Aku terdiam. Bu, aku nggak pernah bilang mau nikah. Aku cuma kerja. Tapi orang pada bilang kamu sombong. Nggak pernah pulang. Nggak bantu keluarga. Bu, aku kirim uang tiap bulan. Aku beliin bapak batu nisan kemarin. Aku nggak lupa. Tapi mereka nggak lihat itu. Mereka lihat kamu dekat sama perempuan kaya. Dan mereka takut kamu akan jadi orang lain. Aku menangis. Aku nggak ingin jadi orang lain. Aku tetap Slamet. Anak desa yang suka potong rumput, makan nasi sama teri, dan tidur di kontrakan bocor. Tapi, apa salah kalau aku ingin bahagia? Apa salah kalau aku ingin dicintai? Aku mulai curhat ke buku harian kecil yang ku beli. Dari toko kelontong? Hanya buku tulis biasa, tapi aku isi dengan perasaan yang nggak bisa kubicara ke siapapun. Hari ini, dia bilang aku teman yang dia cari. Tapi aku takut. Aku takut cintaku hanya akan jadi aib. Aku takut dia hanya butuh ketulusan, bukan cinta. Aku takut. Kalau aku berharap, aku akan jatuh lebih dalam dari yang bisa kujangkau. Tapi semakin aku menolak perasaan ini, semakin kuat ia tumbuh. Suatu malam, saat aku mengantarnya pulang, dia tiba-tiba bilang, "Slamet, besok libur, ya? Aku mau ke desa, ke tempat ibuku. Mau lihat sawah, dengar suara kodok, makan nasi liwet di bawah pohon kelapa."
Kamu mau temani? Aku terkejut. Saya? Ke desa? Iya. Kamu kan tahu desa. Kamu bisa tunjukin mana yang sawah asli, mana yang cuma buat foto Instagram. Aku tertawa. Tapi di dalam, hatiku bergetar. Apa ini? Kesempatan? Atau bencana? Karena kalau aku bawa dia ke desa, maka dunianya akan bertemu dengan dunia yang selama ini mencelakakanku. Dan aku nggak tahu siapa yang akan menang. Tapi satu hal yang pasti, benih cinta sudah tumbuh. Pelannya, tanpa suara. Dan sekarang, aku nggak bisa lagi pura-pura nggak merasakan. Hari libur tiba. Hari yang seharusnya jadi awal dari sesuatu yang indah, perjalanan ke desa bersama Sulis, seperti dua orang biasa yang menikmati kehidupan sederhana, malah berubah jadi awal dari badai yang tak pernah kuduga. Aku bangun pagi-pagi, banget. Cuci muka, setrika baju yang kubawa, kemeja lengan pendek dan celana panjang katun, bukan seragam kerja. Aku ingin terlihat rapi, tapi tetap seperti diriku. Aku bawa bekal, nasi bungkus daun, sambal terasi, ikan asin goreng, dan pisang, rebus. Semua dari Butini. Buat nyonya besar, Mas. Enak-enak ya, jangan malu-maluin. Katanya sambil tertawa. Aku datang ke rumah Sulis jam 6 pagi. Dia sudah siap, pakai baju kasual, kemeja kotak-kotak dan celana jeans. Rambutnya dikepang dua, kayak anak muda. Dia senyum lebar begitu lihat aku. Wah, sopirku bawa bekal. Ini lebih keren dari catering hotel 5 bintang, katanya sambil masukkan nasi bungkus ke dalam mobil. Aku nyengir. Ini makanan desa, Bu. Kalau kurang enak, maaf ya. Kalau dari tangan kamu, pasti enak. Hatiku berdebar. Perjalanan ke desa memakan waktu 4 jam. Kami lewati jalan tol, jalan kabupaten, jalan desa yang berlubang-lubang. Tapi Sulis nggak protes. Malah, dia turunkan jendela, ambil foto pemandangan sawah, desa kecil, anak-anak yang main bola di tengah jalan. Indah banget. Tenang, katanya. Di sini orang nggak terlihat terburu-buru. Aku mengangguk. Di sini, waktu jalan pelan. Tapi hidupnya, kadang jalan cepat banget. Dia menatapku. Apa maksudnya? Apapun bisa terjadi dalam sekejap. Orang bisa sakit, panen gagal, hujan deras. Tapi kita tetap harus tersenyum. Karena kalau enggak, siapa yang akan? Dia diam. Lalu, pelan-pelan, tangannya menyentuh tanganku yang memegang setir. Kamu bijak banget, Slamet. Aku menarik tangan perlahan. Jantungku berdebar kencang, sentuhan itu terlalu bermakna. Kami tiba di desa. Aku ajak dia ke sawah, ke pasar tradisional, ke warung kopi bapak dulu. Dia makan nasi liwet di bawah pohon rambutan, duduk di kursi plastik, kaki di tanah. Anak-anak desa penasaran, mengintip dari jauh. Itu, siapa Mas Slamet? Pacar? Tanya salah satu bocah. Aku geleng cepat. Bukan, cuman teman kerja. Tapi hatiku nggak setuju. Malamnya, kami makan malam di rumah ibu. Ibu masak spesial. Ayam goreng, sayur lodeh, sambal tomat. Sulis makan dengan lahap. Enak banget. Ini yang selama ini aku kangenin. Makanan yang dimasak dengan cinta. Ibu senyum, tapi matanya waspada. Setelah makan, aku dan Sulis duduk di depan rumah, lihat bintang. Udara sejuk, jangkrik berbunyi, lampu rumah temaram. Terima kasih, Slamet, bisiknya. Hari ini, aku merasa pulang. Aku menoleh. Pulang? Iya, bukan cuma ke desa, tapi ke hati yang tenang. Kamu memberiku itu. Aku ingin bilang sesuatu. Ingin bilang bahwa aku juga merasa pulang, setiap kali melihat senyumnya. Tapi aku diam. Karena keesokan harinya, dunia runtuh. Kami baru sampai di kota, mobil belum sempat masuk garasi. HP Sulis berdering. Wajahnya langsung berubah. Siapa? Tanyaku. Media. Mereka minta konfirmasi soal foto kita. Foto? Dia buka ponsel, dan aku melihatnya. Foto kami duduk di depan rumah, malam itu. Jelas sekali. Sulis tersenyum, tangannya hampir menyentuh tanganku.
Di atasnya, judul besar, CEO kaya di peristri tukang arit. Romansa terlarang di tengah sawah. Aku terpaku. Ini? Dari mana? Dari akun gosip. Sudah viral. Ada yang bilang kamu manipulasi dia. Ada yang bilang kamu mau warisan. Ada yang bilang aku sudah gila karena kesepian. Aku merasa seperti ditampar. Saya nggak tahu. Saya nggak minta difoto. Tentu kamu nggak. Tapi sekarang reputasiku hancur. Perusahaan mulai goyang. Investor menarik diri. Media menunggu di depan kantor. Aku ingin menangis. Tapi aku tahan. Kalau begitu, saya harus pergi. Dia menatapku. Apa? Saya nggak bisa biarkan kamu hancur karena aku. Saya cuma sopir. Saya nggak punya apa-apa. Tapi kamu punya segalanya. Tapi kamu punya hati, serunya. Dan itu lebih berharga dari semua saham di dunia. Aku menggeleng. Tapi dunia nggak melihat seperti itu. Dunia melihat uang, status, kasta. Dan aku berada di bawah. Aku turun dari mobil. Saya serahkan kunci mobil, seragam, dan SIM A yang baru saya buat minggu lalu. Saya undur diri. Slamet, jangan bodoh. Saya nggak bodoh. Saya hanya tahu batas saya. Aku berjalan pergi. Di belakang, aku dengar dia memanggil. Tapi aku nggak menoleh. Aku naik angkot pulang. Duduk di belakang, basah oleh keringat dan air mata. Tapi badai belum selesai. Saat aku sampai di kontrakan, tetanggaku Pak Marno sudah menunggu. Wajahnya marah. Slamet, kamu bikin malu desa. Apa maksudnya? Kamu kirim foto sama janda. Kayak itu. Kamu mau naik kasta dengan cara mempermalukan perempuan? Aku nggak kirim apa-apa. Tapi kamu seenaknya dekat sama dia. Kamu lupa daratan. Dulu kamu potong rumput di rumah Pak Lurah, sekarang kamu mau nikah sama CEO? Kamu kira hidup itu sinetron? Aku diam. Kamu bikin ibumu malu. Orang-orang bilang kamu pengemis cinta, pengemis harta. Aku masuk ke kamar. Tidak membantah, tidak membela diri, karena di lubuk hati, aku mulai percaya. Mungkin mereka benar. Malam itu, aku telepon ibu. Bu, maafkan aku. Aku bikin kamu malu. Ibu menangis. Slamet? Aku nggak peduli orang bilang apa, tapi aku takut kamu terluka. Aku takut kamu jatuh dari tempat yang terlalu tinggi. Aku menangis. Aku udah jatuh, Bu. Dan nggak ada yang menangkap aku. Tapi yang paling menyakitkan adalah keheningan dari Sulis. 3 hari aku nggak dapat kabar. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Aku pikir, dia sudah move on. Tapi aku salah. Karena di hari keempat, saat aku sedang potong rumput di halaman masjid, kembali ke pekerjaanku yang dulu, sebuah mobil mewah berhenti di depan gapura. Dan Sulis keluar, tanpa pengawal. Tanpa Dina. Tanpa makeup. Hanya dia. Berdiri di bawah terik matahari, menatapku. Dan berkata dengan suara yang tegas. Aku nggak butuh sopir. Aku butuh kamu. Dan aku nggak akan biarkan dunia merampas itu. Aku terdiam. Karena di saat itulah aku sadar, badai memang datang dari 2 sisi, dari kota dan dari desa, dari media dan dari tetangga. Tapi cinta hanya butuh satu hati yang berani. Dan mungkin hatinya sudah lebih berani dari hatiku. Aku berdiri di tengah halaman masjid. Gunting arit masih di tangan. Tanah lengket di sandal jepitku. Panas terik menyengat punggung, tapi aku nggak bergerak. Hanya menatap Sulis yang berdiri di depanku, di bawah terik matahari desa, dengan baju sederhana, rambut dikuncir asal, wajahnya berkeringat tapi matanya tajam, penuh tekad. Kamu, kok bisa di sini? Akhirnya aku bisa bicara. Suaraku serak. Dia melangkah mendekat. Aku cari kamu. 3 hari aku coba telepon, kamu nggak angkat. Aku ke kontrakan, kamu udah pindah barang. Aku ke kantor, kamu nggak masuk. Aku ke sini karena aku tahu, kalau kamu pergi, kamu pasti kembali ke tempat yang paling jujur, desa. Aku menunduk. Saya nggak mau bikin kamu tambah repot, Bu. Sudah aku bilang, jangan panggil aku Bu, katanya pelan, tapi tegas. Dan aku nggak repot. Aku hanya kehilangan orang yang paling jujur dalam hidupku. Aku menggigit bibir. Di sekeliling kami, beberapa warga mulai mengintip dari balik pintu masjid.
Ada yang bisik-bisik. Ada yang ketawa sinis. Pak Marno berdiri di warung kopi, memandang dengan alis terangkat, seolah bilang, "Lihat, dia datang lagi. Pasti mau bawa kamu ke dunia yang bukan tempatmu." Sulis nggak peduli. Dia tetap berdiri di depanku. "Slamet, aku baru saja mengundurkan diri sebagai CEO." Aku mendongak. "Apa?" "Iya, aku serahkan perusahaan ke dewan direksi. Aku jual 70% sahamku. Cukup buat hidup sederhana. Tanpa tekanan, tanpa gosip, tanpa topeng." Aku terdiam. Jantungku berdebar. "Tapi, kenapa? Kamu kerja keras selama ini?" "Karena aku sadar," katanya. Suaranya gemetar. "Semua itu nggak bikin aku bahagia. Uang, jabatan, kemewahan. Semua itu cuman hiasan. Tapi waktu aku duduk di mobil bersamamu, makan pisang rebus, ngobrol soal ibu, soal desa, soal hidup, itu yang bikin aku merasa hidup. Aku ingin bicara, tapi suaraku hilang." "Kamu pikir aku datang ke sini karena kasihan?" "Tidak. Aku datang, karena cinta. Aku jatuh cinta sama ketulusanmu. Aku jatuh cinta sama caranya kamu lihat dunia. Aku jatuh cinta sama orang yang kamu jadi, meski dunia bilang kamu rendah." Air mataku mulai turun. Aku nggak peduli kamu tukang arit. Aku nggak peduli kamu nggak punya gelar. Yang aku peduli adalah kamu membuatku merasa dicintai tanpa syarat. Dan itu langka. Lebih langka dari emas. Aku menggoyangkan kepala. Tapi, dunia nggak akan menerima. Orang-orang akan bilang kamu gila. Keluargamu pasti nggak setuju. Keluargaku udah nggak peduli sejak suamiku meninggal. Mereka cuma peduli pada nama dan harta. Tapi aku udah lelah hidup untuk mereka. Sekarang, aku mau hidup untuk diriku. Onsen untukmu. Aku menatapnya. Matanya basah tapi tegas. "Slamet, aku nggak minta kamu jadi kaya. Aku nggak minta kamu jadi CEO. Aku hanya minta kamu tetap jadi dirimu. Dan kalau kamu mau, mari kita mulai hidup baru. Di sini, di desa, dengan sederhana, dengan tulus." Aku terdiam. Bayanganku melayang. Aku membayangkan hidup di desa, punya kebun kecil, homestay sederhana, anak-anak yang bermain di halaman. Aku membayangkan bangun pagi, menanam sayur, memasak, bersama, tertawa di bawah pohon nangka. Tapi lalu bayanganku berubah. Aku melihat ibu menangis, tetangga menghina. Orang-orang bilang aku memanfaatkan dia. Aku melihat diriku dihujat di media, difitnah, dikucilkan. Saya takut, bisikku. Takut, apa? Takut nggak bisa jaga kamu. Takut kamu nyesel. Takut, aku nggak cukup baik. Sulis mendekat, lalu memegang tanganku. Tangan kasar, penuh kapalan, bau tanah. "Kamu sudah cukup baik sejak kamu rela basah kuyup demi tolong aku di tengah hujan. Kamu sudah cukup baik sejak kamu nggak mau dibayar. Kamu sudah cukup baik sejak kamu kasih satpam air minum." Dia menarik napas dalam. "Slamet, cinta bukan soal pantas atau nggak pantas. Cinta adalah soal berani memilih, meski dunia menolak." Aku menangis. Di tengah halaman masjid, di bawah terik matahari, dengan tanah di kaki dan air mata di pipi, aku merasa ringan. Seperti beban yang selama ini kubawa, rasa rendah diri, ketakutan, beban sosial, perlahan-lahan lepas. Tapi aku masih ragu. Malam itu, aku ke rumah ibu di dusun sebelah. Aku duduk di depannya, menatap matanya yang sudah tua, penuh kekhawatiran. "Bu," Sulis datang. Dia bilang dia udah mundur dari CEO. Dia mau hidup di desa, bareng aku. Ibu diam lama. Lalu pelan-pelan dia tersenyum. "Slamet, kamu tahu nggak? Waktu kamu kecil, kamu pernah bilang, aku pengen nikah sama perempuan yang bisa nyapu sendiri, masak sendiri, dan nggak malu makan nasi campur di warung pinggir jalan." Aku tertawa kecil. "Iya, itu dulu." "Nah, mungkin dia perempuan itu. Apa maksudnya, Bu? Kalau dia CEO atau bukan? Kalau dia kaya atau miskin? Yang penting, dia bisa makan nasi bungkus di rumah kita, duduk di kursi plastik, dan ketawa sama candaan kampungan. Itu artinya, dia udah masuk ke dunia kita. Dan kalau dia udah masuk, berarti dia serius.
Aku menangis. Ibu mengusap kepalaku. Hidup ini nggak soal seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa dalam kamu mencintai. Kalau kamu cinta dia dan dia cinta kamu, jangan biarkan takut menghentikanmu. Esok paginya, aku datang ke rumah kontrakanku yang sekarang kosong. Barang-barangku sudah dikemas. Aku duduk di lantai, pegang buku harian kecilku. Di halaman terakhir kutulis, aku dulu takut jatuh cinta karena takut dianggap tak pantas. Tapi sekarang aku tahu, ketulusan itu lebih tinggi dari kasta. Dan cinta yang tulus nggak butuh izin dari siapapun. Aku ambil telepon, hubungi nomor yang sudah 3 hari tak kusentuh. Dering pertama, dering kedua. Halo? Suaranya pelan. Aku menarik napas. Sulis. Aku mau coba. Aku mau jaga kamu. Aku mau hidup sama kamu. Di sini. Di desa. Dengan sederhana. Dia diam. Lalu, pelan-pelan, aku dengar isak tangis. Kamu serius? Aku serius. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu harus belajar nyapu. Dan masak sambal terasi. Karena aku nggak mau istriku cuma bisa makan di restoran mahal. Dia tertawa. Tertawa panjang, tulus, seperti air yang akhirnya menemukan jalannya. Deal, katanya. Dan kamu harus belajar pakai dasi buat hari pernikahan kita. Aku nyengir. Dasinya boleh bolong asal cintanya enggak. Di ujung telepon, kami diam. Tapi di hati, kami sudah mulai berjalan bersama. Karena di balik semua rasa takut, di balik gosip, di balik perbedaan kasta, ada satu kebenaran yang tak bisa dibohongi. Cinta sejati bukan lahir dari kemewahan. Tapi dari keberanian memilih meski dunia menentang. Dan hari itu, aku memilih. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku memilih bukan karena takut, tapi karena harapan. Hari itu, langit pagi biru cerah, tanpa awan. Angin sepoi-sepoi membawa bau tanah basah dari sawah yang baru diairi. Di halaman depan rumah ibuku, bendera merah putih berkibar pelan di tiang bambu. Tenda biru tua dipasang dari ujung ke ujung, dihiasi kain perca warna-warni yang dijahit oleh ibu dan tetangga. Di tengahnya, sebuah pelaminan sederhana, 2 kursi kayu, dikelilingi bunga Kamboja dan daun pandan. Tidak ada karpet merah, tidak ada lampu kristal, tidak ada live band mahal. Hanya ada tawa anak-anak, suara kentongan, dan ayam yang berkokok di kejauhan. Karena hari ini, aku menikah dengan Sulis. Di desa. Di bawah pohon nangka besar yang sudah berumur puluhan tahun, tempat aku dulu bermain panjat-panjatan waktu kecil. Tempat aku pertama kali jatuh cinta pada Rini, yang akhirnya menikah dengan anak toko besi. Dan kini, tempat aku memulai hidup baru dengan perempuan yang jatuh cinta padaku, bukan karena hartaku, tapi karena hatiku. Aku berdiri di depan cermin kamar kecil ibuku, memakai beskap hitam yang dipinjam dari Pak Lurah. Kemejanya agak sempit, tapi ibu sudah setrika rapi. Celana panjangnya kebesaran, jadi dikencangkan dengan ikat pinggang dari kulit ular. Sepatu kulitku yang dulu ku beli dari tukang loak, kini mengilap karena ku semir semalaman. Ibu menatapku, matanya berkaca-kaca. Anakku, torture Anji kamu jadi laki-laki seutuhnya. Aku menelan ludah. Ibu, kamu yakin? Aku nggak malumuin kamu? Dia menggeleng. Sebaliknya, aku bangga. Kamu menikah bukan karena uang, bukan karena pamrih, tapi karena cinta. Dan itu lebih berharga dari emas. Aku menarik napas. Di luar, tetangga sudah mulai berdatangan. Ada yang datang dengan sepeda ontel, ada yang naik motor butut, ada yang jalan kaki dari dusun sebelah. Mereka bawa nasi tumpeng, sambal, ikan asin, dan tumpukan piring plastik. Yang paling mengejutkan, Pak Marno datang, bukan dengan wajah sinis, tapi dengan bungkusan besar di tangan. Aku bawa gudeg khas Kebumen, katanya sambil tersenyum kaku. Biar pesta nggak cuma sambal terasi doang. Aku tertawa. Terima kasih, Pak. Dia menepuk bahuku. Dulu aku bilang kamu nggak pantas. Tapi sekarang, aku lihat kamu yang bikin dia bahagia. Dan itu lebih penting dari pantas atau nggak pantas. Aku ingin memeluknya. Tapi cukup dengan jabat tangan. Pukul 10, mobil kecil, bekas ambulans, yang sudah dimodifikasi jadi mobil pengantin.
tiba di ujung jalan. Dari dalamnya keluar Sulis. Aku terpaku. Dia tidak pakai gaun pengantin putih panjang. Tidak ada tiara, tidak ada selendang sutra. Dia mengenakan kebaya sederhana warna hijau muda, batik khas Kebumen, rambut dijepit bunga melati, wajahnya tanpa makeup tebal, hanya bedak tipis dan lipstik merah muda. Tapi dia cantik luar biasa. Lebih cantik dari hari dia turun dari mobil mogok di tengah hujan. Lebih cantik dari hari dia duduk di kantor dengan setelan mahal. Karena hari ini, dia bukan CEO. Dia bukan janda kaya. Dia bukan sosok yang dihormati karena jabatannya. Hari ini, dia hanya Sulis. Perempuan yang memilih hidup sederhana. Perempuan yang memilih cinta. Perempuan yang memilih aku. Dia berjalan pelan, diiringi musik gamelan dari karung goni yang dibawa tetangga. Anak-anak melempar beras kunyit. Ibu menangis. Aku menahan air mata. Kami berdiri di pelaminan. Kiai desa membacakan doa. Aku mengucap ijab dengan suara gemetar. Saya terima nikahnya Sulistriani binti Sutrisno dengan mas kawin 1 set Al-Quran dan uang tunai sebesar Rp1.000 dibayar tunai. Sulis tersenyum. Aku terima. Tidak ada tepuk tangan dari Charles Investor. Tidak ada kamera media nasional. Tidak ada seleb yang datang. Tapi ada pelukan dari ibu. Ada doa dari tetua desa. Ada tawa dari anak-anak yang main petak umpet di bawah tenda. Dan ada tangannya yang erat memegang tanganku. Setelah akad, kami duduk di bawah pohon nangka. Tempat resepsi sederhana diadakan. Meja kayu dipenuhi makanan. Gudeg, nasi liwet, opor ayam, sambal goreng, lalapan. Sulis makan dengan lahap tanpa malu-malu. Enak banget. Ini lebih spesial dari makan malam di Hotel 5 Bintang, katanya sambil mengunyah ayam goreng. Dina, datang juga. Bukan dengan tas kulit dan sepatu hak tinggi, tapi dengan sandal jepit dan baju batik. Maaf aku dulu meragukan kamu, Slamet, katanya sambil menjabat tanganku. Tapi sekarang aku tahu, kamu yang paling pantas jaga Ibu Sulis. Sudah, Dina. Sekarang kita keluarga, kata Sulis. Dan kamu harus ikut bantu bangun homestay kita. Dina tersenyum. Siap, bos. Maksudku, Mbak Sulis. Kami tertawa. Malam harinya, setelah tamu pulang, kami duduk berdua di beranda. Rumah kecil yang kami sewa di ujung desa, bekas gudang padi yang sudah direnovasi. Atapnya masih bocor di pojok, tapi kami pasang ember kecil. Ini rumah kita? Tanya Sulis. Iya, sementara. Nanti kita bangun sendiri. Dia menatap langit. Aku nggak pernah merasa sebahagia ini. Di rumah mewah dulu, aku punya AC, jacuzzi, dan pelayan. Tapi nggak ada yang memeluk aku waktu aku menangis. Sekarang, aku punya kamu. Dan itu cukup. Aku menggenggam tangannya. Aku janji, aku akan jaga kamu. Aku akan kerja keras. Aku akan buat kamu tersenyum setiap hari. Dia menoleh. Aku nggak butuh kamu kerja keras. Aku butuh kamu tetap jadi Slamet. Yang jujur. Yang tulus. Yang suka bawa bekal nasi bungkus. Aku tertawa. Nanti aku ajari kamu masak. Dan aku ajari kamu baca laporan keuangan. Balasnya. Kami tertawa lagi. Di kejauhan, suara jangkrik berbunyi. Angin malam menyapu wajah. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan kamera. Tergelar. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian, ketulusan, dan cinta yang akhirnya menemukan rumah. Karena pernikahan kami bukan akhir dari konflik, tapi awal dari perlawanan. Perlawanan terhadap dunia yang bilang cinta harus sepadan. Perlawanan terhadap masyarakat yang bilang kasta harus dijaga. Perlawanan terhadap anggapan bahwa kebahagiaan hanya milik yang kaya. Dan kami membuktikan bahwa cinta sejati bukan lahir dari kemewahan, tapi dari keberanian memilih yang benar, meski itu berarti hidup sederhana. Di bawah pohon nangka, dengan bintang sebagai saksi, kami menikah. Bukan karena pantas, tapi karena saling memilih. Hari ini, genap 2 tahun sejak aku menikah dengan Sulis. Pagi buta, sebelum matahari terbit aku sudah bangun. Bukan karena alarm, tapi karena suara kecil dari kamar sebelah. Pah! Aku lapar. Aku tersenyum. Itu suara Damar,
anak kami, laki-laki. Kecil berusia 1,5 tahun, rambutnya hitam tebal, matanya mirip Sulis, tajam, tapi penuh cinta. Aku bangun pelan-pelan, takut membangunkan Sulis yang masih tertidur. Kamar kami kecil, tapi hangat. Dindingnya dari kayu jati bekas yang kami kumpulkan dari pasar loak, lantainya dari semen yang kami cor sendiri, atapnya masih bocor kalau hujan deras, tapi sudah kami tutup dengan seng bekas. Aku masuk ke dapur. Tidak ada kompor gas mahal, hanya tungku tanah liat, kayu bakar dari ranting pohon, dan panci aluminium yang dulu kubeli dari pasar desa. Aku masak bubur nasi dengan pisang dan sedikit gula merah, favorit Damar. Sambil mengaduk, aku melihat keluar jendela. Di halaman depan, homestay kecil kami sudah ramai. 3 kamar kayu sederhana yang kami bangun sendiri, dengan atap daun kelapa, teras bambu, dan kamar mandi di luar. Tapi bersih, rapi, dan penuh bunga. Ada pasangan muda dari Bandung yang datang liburan. Mereka duduk di ayunan rotan, minum teh jahe buatan Sulis, sambil lihat ayam-ayam berkeliaran. Anak-anak desa mengajak mereka main layangan. Tempatnya adem. Banget, Bu, kata si perempuan ke Sulis yang sedang menyapu halaman. Enggak kayak di kota, semua serba cepat dan tegang. Sulis tersenyum. Di sini waktu jalan pelan, tapi hidupnya lebih bermakna. Aku menatapnya dari jendela. Rambutnya diikat asal, pakai kebaya lusuh, wajahnya berkeringat. Tapi dia terlihat lebih cantik dari hari dia duduk di ruang rapat gedung tinggi. Karena sekarang, dia bukan CEO. Dia ibu, istri, petani, dan bahagia. Damar menangis kecil di kamar. Aku bawa bubur, suapin dia pelan-pelan. Sulis masuk, cium keningku. Pagi, suamiku, bisiknya. Pagi, istriku. Kami sarapan bersama. Nasi hangat, sambal terasi, ikan asin goreng. Nggak ada roti panggang atau buah impor, tapi aku merasa kaya. Setelah sarapan, aku dan Sulis kerja. Aku urus kebun sayur organik di belakang. Kangkung, bayam, tomat, cabai. Dia urus homestay. Ganti spray, bersihkan kamar, masak untuk tamu. Kadang Dina datang dari kota, bawa beras, gula, atau benih sayur baru. Buku kamu laris, Mbak, kata Dina suatu hari. Kebahagiaan yang sederhana udah cetak ulang 5 kali. Banyak perempuan kota baca, terus pada pengen hidup kayak kamu. Sulis tertawa. Aku nggak nulis buku buat jadi terkenal. Aku nulis biar orang tahu. Kebahagiaan itu nggak harus beli. Bisa tumbuh dari tanah, dari ketulusan, dari cinta. Aku bangga. Bukan karena bukunya laris, tapi karena dia akhirnya menemukan awaranya siang itu, hujan turun. Bukan hujan deras, tapi gerimis halus yang membuat udara segar. Aku dan Sulis duduk di beranda, pegang tangan, lihat Damar main air di genangan. Kamu pernah nyesel? Tanyaku tiba-tiba. Apa? Meninggalkan semua itu. Perusahaan, uang, kemewahan, hidup di desa, jadi istri tukang arit. Dia menatapku lama, lalu tertawa kecil. Slamet, dulu aku punya mobil mewah, tapi nggak punya waktu buat jalan-jalan, punya rumah besar, tapi sepi, punya uang banyak, tapi nggak pernah merasa cukup. Dia menarik napas. Sekarang aku punya suami yang memeluk aku tiap malam, punya anak yang manggil aku mama, punya tanah yang menghasilkan makanan, punya tetangga yang saling bantu, punya hari-hari yang tenang, matanya berkaca-kaca. Kalau itu nyesel, maka aku ingin terus nyesel selamanya. Aku menariknya dalam pelukan. Di kejauhan, petani pulang dari sawah. Suara kentongan berbunyi. Ayam berkokok. Tidak ada sorotan kamera. Tidak ada judul media. Tidak ada kemewahan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Damai cinta. Dan rasa syukur yang tak berujung. Beberapa bulan kemudian, ada tamu istimewa. Seorang jurnalis dari Jakarta datang, ingin wawancara. Pak Slamet, Ibu Sulis, bagaimana rasanya hidup sederhana setelah dulu hidup di puncak? Aku diam sebentar, lalu berkata, dulu, aku merasa rendah karena aku tukang arit. Sekarang, aku merasa tinggi
Karena aku bisa menanam sayur yang dimakan orang. Sulis menambahkan, dulu aku dihormati karena jabatan. Sekarang aku dicintai karena siapa aku. Dan itu jauh lebih berharga. Wartawan itu menulis artikel panjang. Judulnya, Dari CEO ke Desa. Pasangan ini memilih cinta daripada kemewahan. Artikel itu viral. Banyak yang menghina. Gila, buang-buang hidup. Mau jadi influencer desa murahan? Tapi banyak juga yang terinspirasi. Ada pasangan muda yang akhirnya pindah ke desa. Ada perempuan janda yang bilang, kalau Sulis bisa bahagia tanpa suami kaya, aku juga bisa. Dan aku hanya tersenyum, karena aku tahu kami bukan contoh. Kami hanya manusia biasa yang berani memilih jalan yang berbeda. Suatu malam, Damar tidur di pangkuan Sulis. Aku duduk di sampingnya, lihat bintang. Kamu pikir nanti Damar akan malu punya ayah tukang arit? Tanyaku. Sulis menggeleng. Tidak, karena aku akan ajarkan dia. Kemuliaan bukan di uang, tapi di hati. Dan ayahnya punya hati yang paling tulus di dunia. Aku menatapnya. Di bawah cahaya rembulan, wajahnya bersinar. Terima kasih, bisikku. Untuk apa? Karena kamu memilih aku. Padahal kamu bisa pilih siapa saja. Tapi kamu pilih yang sederhana. Dia menatapku. Karena yang sederhana justru yang paling berharga. Kami duduk dalam hening. Angin malam berhembus lembut. Jangkrik berbunyi. Dan di tengah desa yang sunyi, dengan bintang sebagai saksi, aku menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa yang kita miliki di samping kita. Aku bukan lagi tukang arit yang malu dengan nasibnya. Aku Slamet. Suami dari perempuan yang dulu mobilnya mogok di tengah hujan, ayah dari anak yang tumbuh dengan cinta. Dan manusia yang akhirnya belajar bahwa hidup yang paling kaya adalah hidup yang paling tulus.